kasih Bapak Yahweh. Sekali lagi akan satukan hati dalam doa untuk ruang tanya jawab. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yesus Masih. Kami tetap undang kehadiran Bapak Yahweh di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, di dalam nama Yesus Masih, untuk menuntun di dalam ruang Q&A ini yang biar menjadi blessing yang luar biasa. Ruang Yahweh Eloi menuntun kami semua di dalam nama Yesus Masih. Yang percaya katakan Amen. Amen. Bapak Yahweh, silakan Sister Welda. Shalom, brother and sister, manusia-manusia Elohim di Indonesia maupun dimanapun yang berada. Khusus hari ini saya mewakili Sister Welda untuk membacakan tata tertib. 1. Ruang tanya jawab ini adalah bagian dari kebaktian, jadi berpakaianlah yang sopan. 2. Untuk bertanya silakan tekan tombol raise hand terlebih dahulu. 3. Sesi tanya jawab ini bukan untuk perdebatan. 4. Jumlah pertanyaan maksimum 3, setelah itu berikan kesempatan kepada yang lain, dan jika masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan kembali setelah tidak ada yang bertanya. 5. Kesaksian mohon fokus pada inti kesaksian sehingga tidak melebar keluar dari inti kesaksian. 6. Kepada manusia Elohim yang mengikuti Zoom meeting agar memperhatikan latar belakang atau background saat kamera lagi on ataupun off, supaya memakai simbol atau logo atau gambar yang sesuai dengan kebenaran kitab suci, bukan yang beraura duniawi. 7. Bagi yang mengikuti Zoom meeting supaya lebih memperhatikan lagi posisi on-off dari kamera apabila melakukan kegiatan yang lain, selain duduk ibadah, mohon untuk meng-off-kan kamera, supaya ibadah kita menjadi berkat buat semua yang mengikutinya. Demikian saya sampaikan untuk dapat kita perhatikan. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Haleluya. Terima kasih Pak Erwin untuk pengumumannya. Baik, puji Bapak Yahweh, saya akan mulai. Silakan Sister Tribun. Shalom semua. Shalom. Puji Bapak Yahweh. Saya kira ketinggalan, saya sempat out ya. Wah, sempat matiin dulu HP, internetnya. Wah, memang ternyata udah masuk tanya jawab. Saya kira banyak yang raise hand dulu. Belum ada. Saya angkat saja langsung raise hand. Puji Bapak Yahweh. Makasih Pak Yosef dan salam semua untuk kita semua manusia-manusia Elohim. Dan ya, saya ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama itu tentang masukan ya. Kalau sekali lagi untuk pelajaran semuanya luar biasa. Saya tidak ada satu, tapi itu betul-betul membangun roh saya dan untuk memicu saya untuk lebih banyak lagi nanti belajar dengan caranya ya, bagaimana yang penting tidak melingkar-melingkar gitu ya, seperti Pak Yosef katakan ya, tidak uring-uringan dalam belajar, nanti akan menemukan bagaimana rahasia-rahasia dafar yang nanti disempurnakan melalui dafar yang disampaikan di pelayanan menorah. Puji Bapak Yahweh. Yang pertama, saya mau memberikan masukan ya. Saya kiranya kalau berkenan silakan dilakukan, tetapi bila pun tidak ya tidak apa-apa, itu kembali free will ya, free will untuk kita semua. Yaitu tentang ibadah ya. Karena melihat lagi ke belakang, saya diberi pengalaman sebagai seorang gembala yang bagaimana melihat ketika jemaat itu beribadah ya. Satu, karena kita menghadap raja segala raja. Kita bukan saja menghadap gembala kita, tapi kita menghadap raja segala raja yang menjadi tujuan iman kita. Nah, sekalipun kita ini mungkin dijuluki gereja YouTube, ya, tapi saya percaya bahwa setiap penampilan kita juga itu pasti akan menyukakan hati Bapak Yahweh. Ini saya tidak ada apapun, tapi dari pribadi saya sendiri. Sebab apa? Sekalipun saya tutup kamera, saya standby, saudara.
Maaf kata, saya ingin ke belakang pun saya tahan. Kenapa? Saya punya iman. Ketika saya beribadah kepada Bapa Yahweh, roti makananku diberkati, air minumanku diberkati, dan segala sakit penyakit itu lalu daripadaku. Jadi kalau cuma 1-2 jam kita bertahan, saya percaya itu ada reward atau perhatian sendiri pada Bapa Yahweh. Anak-anak saya pun ya, Saduk dengan Didan, mereka ibadah pun saya larang, kalau mau apa nggak boleh. Kita sudah menghadap Raja. Satu penghargaan yang tertinggi, ya, itu yang pertama, ya, untuk kita beribadah. Dan yang kemudian yang kedua, masukan ini, ya, ada lebih baiklah kalau kita beribadah seperti di gedung gereja pada umumnya waktu lalu. Kita ada duduk dan berpakaian rapi yang seperti sudah sentil juga. Kalau perlu sekalipun cuma kita sendiri, pakai minyak wangi lah. Pakai apa kan kita sendiri yang cium, kita yang apa. Itu paling tidak untuk raja kita. Senang Pak Yosef, Ibu Hadasa, dan tim nggak bisa membau kita ya. Tapi untuk diri kita sendiri dan Bapak Yahweh. Artinya kerapian, bagaimana tubuh kita adalah bait suci Elohim yang harus kita berikan terbaik ketika kita beribadah ya. Dan sekalipun orang lain juga tidak mencium bagaimana kita, tapi paling tidak Ruah Yahweh yang dwelling dalam diri kita itu, wah, dia senang juga. Dia kan pribadi. Dia pribadi yang tinggal dalam hidup kita semua. Dan kemudian yang ketiga, saya juga memberikan masukan kalau boleh, ya, karena kita ibadah, bukalah kamera. Ya, sekalipun nanti kita cuma kelihatan kecil-kecil ya di kamera, nggak apa-apa. Ya, jangan mungkin kita bermusik, Bapak Yahweh ngelihat kok. Betul, Bapak Yahweh lihat, tapi kan kita lagi berkomunitas. Ini saya lihat kadang-kadang 60-65, tapi yang muncul maksimal itu cuma 25 di kamera. Jadi kelihatannya cuma itu saja, tuh yang lain mana gitu. Kalau ibarat kita datang di rapat, itu ada buku apa namanya, daftar hadir gitu ya. Gitu. Jadi bukalah kamera, kan kita beribadah kepada Yahweh. Ya, supaya kita dilihat sekarang dunia melihat bahwa di pelayanan menorah ini orang-orangnya itu betul-betul bukan cuma mengikuti, bersembunyi, maaf kata, bersembunyi di belakang kamera. Ya nggak tahu sih apa aktivitasnya, tapi paling tidak kita itu lagi beribadah kepada Yahweh dan tunjukkanlah bahwa kita betul-betul apa namanya, muncul untuk menjadi kesaksian. Jadi bisa kenal, oh ini Ibu Elizabeth, oh ini Sister Tansiana Erni, oh ini Brother Daniel, Pak Marion, ya. Jadi lebih mengenal, ya lebih mengenal, karena ini ya mereka juluki gereja YouTube. Ya memang kita pelayan, kita sedang beribadah kepada Bapak Yahweh melalui pelayanan menorah. Tunjukkanlah diri kita, kan ada firman Tuhan berkata sekarang yang sudah menyampaikan juga kan, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi ya inilah kita saat ini yang sudah lepas dari segala sesuatu, kita ada di sini. Apa masih malu kita beribadah di pelayanan menorah, masih bersembunyi terus di belakang kamera gitu ya? Kalau yang lain bilang, sekarang tunjukkanlah diri kita gitu, tunjukkanlah ini saya sekarang beribadah di pelayanan menorah. Wah, malu gitu ya. Jadi tunjukkanlah itu. Jadi itu saya 3 masukan saja, nanti ada yang sakit hati lagi ke saya. Ya, ini murni dari saya sendiri karena saya memiliki latar belakang itu. Ya, sedangkan kita lihat jemaat datang saja yang cuma pakai you can see maksudnya cuma ya gitu kan. Risih sekali. Ini kita manusianya, apalagi Bapak Yahweh. Jadi ayolah kita dari hari ke hari kita mulai kan memperbaiki diri ya. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini, berikan yang terbaik. Saya percaya ada reward khusus daripada Bapak Yahweh untuk kita. Ya, jangan bersembunyi di kamera, begitu. Haleluya. Itu masukan saya Pak Yosef, dan mohon maaf bila ini tidak berkenan mungkin di hati saudara. Ya, saya yang bermaksud baik karena kita sedang beribadah dan supaya kita memberikan satu contoh, inilah terang dan garam dunia, bahwa kita berani. Bukan saja di belakang tapi di depan kita mengakui bahwa pelayanan menorah adalah tudung kita. Haleluya. Itu yang pertama Pak Yosef. Dan yang kedua, ketika kita menyembah tadi, ya, ketika ada pujian yang berkata, selalu ada jalan
saat seakan tiada jalan. Ya, ya. Ketika pujian itu berkata selalu ada jalan, itu saya melihat seperti resleting. Ya, resleting itu terbuka, shred gitu ya. Resleting itu terbuka lebar, jauh sekali, jadi terbuka jalan itu. Dan dia memberikan ayat di Yesaya 35:8. Saya bacakan ya Pak Yosef. Ya, silakan. Yesaya 35:8. Demikian bunyi daftar Elohim dengan berkata, Tuhan menghibur umatnya. Ayat 8. Dan jalan raya akan ada di sana. Dan ada sebuah jalan. Dia akan disebut jalan kekudusan. Orang yang tidak tahir tidak akan melewatinya. Namun bagi mereka yang melewati jalan itu, bahkan orang bodoh, tidak akan tersesat. Itu yang dia berikan. Jadi mungkin orang menganggap kita bodoh apa, tapi ketika kita menemukan jalan itu, kita akan sampai kepada destinasi kita. Itu yang saya nikmati tadi ketika penyembahan, jadi dialah sumber jalan kita. Haleluya. Itu saja sih Pak Yose, barangkali Pak Yose bisa menjelaskan sedikit tentang hal ini, ya apa yang diberikan supaya betul-betul jalan ini kita akan lalui, karena yang menuntun kita adalah Yahweh dan tidak ada orang yang tidak tahir yang akan melewati itu. Jadi hanya orang-orang yang dikuduskan saja, yang ditahirkan saja. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati, dan sekali lagi mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang akan penyampaian tadi, khusus yang pertama. Bapak Yahweh memberkati supaya kita kedepannya lebih baik lagi. Amin. Salam. Oh ya, terima kasih Sister Trivena. Ya, jadi saya melihat ada satu sisi positif memang jika membuka kamera. Yang pertama, saudara pasti akan lebih serius karena saudara melihat diri saudara sendiri nampak di kamera, betul kan? Ya kan? Itu seperti saudara berkaca, gitu? Bercermin maksud saya, bukan berkaca, bercermin. Jadi saudara mau ke kantor atau mau ke kerjaan saudara atau mau ke sekolah, pasti saudara bercermin terlebih dahulu, memastikan bahwa kondisi kerapian saudara sudah terjaga. Dengan membuka kamera, maka saudara akan mempunyai secara tidak langsung, itu pasti akan on. Wah, saya harus betul-betul tidak seperti saat mau pergi tidur, begitu loh maksudnya. Iya kan? Yang diizinkan untuk acak-acakan. Jadi membuat responsibility terhadap diri sendiri. Begitu, itu sisi yang pertama. Jadi tidak ada salahnya, tapi itu tergantung dari kerinduan saudara masing-masing. Tapi di sisi spiritual, itu juga ada yang memperhatikan. Ya, ada yang memperhatikan. Saudara pernah tahu kata kada hajat? Siapa yang tahu? Kada hajat. Pernah tahu? Pernah dengar, Pak. Pernah dengar. Apa itu? Itu yang dilakukan bangsa Israel ya, ketika di padang gurun mereka membuang kada hajat, maka mereka diberikan skop kecil ya untuk menggali dan kemudian menutup supaya kelihatan rapi kekudusannya. Mungkin seperti itu. Ya, jadi gini saudara, itu ada di dalam kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan. Itu adalah peraturan yang Elohim Yahweh berikan. Ya. Jadi inilah yang Elohim Yahweh berikan. Ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Jadi kada hajat itu adalah huruf E pangkat 2. E pangkat. Ya. Saudara baca di dalam Ulangan 23 ayat 12, 13 dan ya dan 14. Mau dibaca, siapa yang mau bantu baca? Ya Pak. Ulangan 23 ayat 12 mulai ya.
Dan engkau harus memiliki sebuah tempat di luar perkemahan, dan engkau harus pergi ke sana. Dan engkau harus memiliki sebuah alat perlengkapanmu. Dan apabila terjadi ketika engkau jongkok di luar, engkau harus menggali dengan alat itu dan harus berbalik dan menimbun apa yang keluar daripadamu. Sebab Yahweh Elohimmu berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskanmu dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Oleh sebab itu, perkemahanmu harus kudus, supaya dia jangan melihat hal yang memalukan padamu dan berbalik daripadamu. Ya, Iya, masih saudara paham ya maksudnya ya. Jadi saat sedang beol, itu dia maksudnya. Jangan dibuang sembarangan, karena nanti ada yang nginjek. Betul kan? Siapa yang nginjek? Yang nginjek adalah ayat 14, sebab Yahweh Elohimmu berjalan di tengah di tengah perkemahanmu, ya, di tengah-tengah perkemahan. Yang jalan itu siapa? Saya bisa lihat, jadi orang Israel di warning, kamu jangan jorok-jorok, nanti aku lagi jalan keinjek lagi. Loh, bukankah Elohim Yahweh itu alam spiritual? Tapi perhatikan loh, Elohim Yahweh memperhatikan alam fisik juga. Dia tahu ini bukan Elohim Yahweh sendiri karena dia besarnya luar biasa, tapi malaikat-malaikat yang setia pada Bapak Yahweh jalan di perkemahan, tiba-tiba mak nginjek begitu aja, nyek gitu. Komplain dengan Big Boss. Ini umat kompronya luar biasa ini, gitu loh ceritanya, ya kan? Ini umat masa habis beol ditinggal begitu, kayak anjing aja, wong kucing aja lebih rapi ya, gitu loh maksudnya. Iya kan? Kucing aja masih gali, masih habis itu ditutup. Tapi perhatikan di ayat ini unik, saudara. Kenapa? Bukankah Elohim Yahweh dan malaikat-malaikat itu alam supernatural? Saya bisa lihat ada dua sisi yang diberikan sama Elohim Yahweh. Pertama untuk kesehatan, pertama untuk secara fisik kelihatan rapi, bersih, bagus. Istilahnya itu, bahasa Portugalnya itu genah gitu loh. Tahu genah? Tahu genah? Itu silakan Sister Endang. Apa itu genah itu? Bener ya Pak, kelihatan. Genah itu, pokoknya genah itu, bukan lebih dari benar. Pokoknya betul-betul baik begitu loh. Ya. Dan perhatikan, sebetulnya aneh ini ayat. Mosok malaikat menginjak tai, tapi terjadi loh saudara. Diperintahkan kamu harus bersih kayak kucing gitu loh, ditutup gitu loh. Jadi yang bersih. Jadi pas malaikatku berjalan lagi patroli, kan ada Mahanaim, ada patroli kan, malaikat-malaikat yang berjalan ngeliatin lagi apa, nggak keinjek gitu loh maksudnya. Ya, jadi tergantung kedewasaan saudara. Kalau saudara dewasa, saya yakin saudara akan rindu untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh. Dan perhatikan, Elohim Yahweh menyatakan setahun 3 kali engkau harus menghadap Elohimmu di tempat yang ditunjukkan, yaitu di Yerusalem. Setahun 3 kali. Perayaannya apa aja? Pesah, bukan Pesah, roti tak beragi. Ya, berhubungan dengan Pesah ya, karena cuma 1 hari sebelumnya. Terus kemudian Shavuot, dan kemudian Sukot. Betul ya? Hidup kita sehari-hari kita jalan, kita ada darah Yeshua HaMashiach, berarti Pesah, betul? Roti tak beragi, betul? Hidup kita sekarang penuh dengan Ruah Yahweh Elohim, berarti Shavuot, betul? Dan hidup kita saat Syabat, hari ke-7, perayaan yang ke-7, Sukot, kita juga menghadap Elohim Yahweh, harus menghadap. Bisa lihat, kalau menghadap berarti harus menampakkan diri. Terima kasih Sister Stefana, Bapak yang berkati. Haleluya. Ya, silakan Pak Marion. Ya, Shalom Pak Yusuf Roy Ya, bersama shalom. tim pelayanan. Shalom buat Bapak Ibu, saudara-saudara, manusia-manusia Elohim.
Terima kasih Pak Yosef Roy. Memang kemarin, maaf saya tidak bisa ikut ibadah, tapi menyusul. Jadi saya putar kembali, saya ikut ibadah. Jadi seperti yang Sister Trivena katakan tadi, walaupun cuma sendiri, pengulangan, saya berpakaian seperti seolah-olah ikut ibadah bersama. Jadi walaupun dia siaran ulangan, tapi saya menganggap itu ya seperti ibadah seperti biasa. Jadi itu apa yang Sister Trivena ingatkan itu memang sangat penting untuk itu salah satu penghormatan kepada Raja Agung kita. Baik, Pak Yosef Roy, terima kasih untuk pengajaran. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan, mungkin tanyakan. Yang pertama, sehubungan dengan topik kita, Pak, pembahasan kita mengenai pribadi Dina ya. Dina memang dia kurang terkenal ya di dalam pembahasan dan tidak dimunculkan, muncul pada saat peristiwa seperti ini, tragis ya buat Dina. Kalau kita lihat di Kejadian 34 ayat 1, itu saya bacakan lagi Pak Yosef Roy. Dan Dina anak perempuan Lea yang telah ia lahirkan dari Yakub pergi untuk mengunjungi anak-anak perempuan negeri itu. Nah, saya mau garis bawahi pergi untuk mengunjungi anak-anak negeri itu, anak perempuan negeri itu. Berarti saya melihat di sini Dina bergaul, ya, bergaul. Ini sehubungan dengan free will ya. Dia melakukan interaksi dengan anak-anak di Sikem waktu itu ya, di kota Sikem ini. Nah, ini soal pergaulan ya, pergaulan. Seandainya Dina tidak ke sana, tentu si Sikem ini tidak bisa melihat dia. Nah, jadi seakan-akan dia membuka satu celah dari pergaulan, dan dengan celah ini, dengan interaksi, ya kita mungkin ya bisa jadi dalam pergaulan dengan ini kan kalau kita lihat anak-anak perempuan itu tentu dengan cara mereka tidak akan seperti bangsa Israel yang betul tertuntun dengan aturan-aturan yang jelas. Ya, ini kan pergaulan bebas bangsa Goyim saat itu di sana. Nah di sini Dina ya terkontaminasi dan terbukalah celah untuk itu. Ada celah sehingga dari pergaulan dengan orang-orang di sana, dengan gadis-gadis di sana, Sikem bisa melihat dia dan memaksa dia. Di sini oke lah, mungkin juga kalau dilihat di sini kan sepertinya tidak ada penolakan dari Dina. Dia dibawa oleh si Sikem ini. Dia seolah terjadi pertemanan di situ. Ya, memang ini nih satu gambaran bebas saja ya. Mungkin kemungkinan seperti itu. Nanti mungkin Pak Yosef Roy bisa memberi penjelasan lagi. Saya melihat sisi yang agak negatif dari sikap Dina, perbuatan Dina saat itu. Dia membuka celah untuk bergaul dengan perempuan-perempuan, dengan gadis-gadis yang ada di sana. Nah, itu ada celah yang terbuka di situ. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua mengenai Simeon dan Lewi di ayat 13. Saya bacakan lagi, Pak. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Nah, saya ingin menggarisbawahi dengan tipu muslihat. Jadi memang sebenarnya mereka berdua ini sudah merencanakan sesuatu. Karena pada saat kejadian itu Yakub ini lebih tenang, lebih bisa memahami situasi,
bahkan mungkin lebih terbuka dengan tawaran Hemor dan Sikem yang ingin berbicara bagus-bagus dengan cara yang baik-baik, ini mengajak berdamai dan meminta secara baik-baik Dina untuk menjadi istri. Ya, dan itu juga terjadi pada saudara-saudara Dina yang lain. Yang tadi yang ada 6 orang, ya Ruben dan semuanya, dan termasuk saudara-saudara dari lain ibu, ya tentu ini semua tahu kejadian ini. Jadi hanya 2 orang yang mengambil sikap, ya saya pikir ini memberontak terhadap Yakub. Ini pemberontakan dan membuat keputusan sendiri dengan tipu muslihat tadi. Jadi ini memang sudah dirancangkan. Apakah memang seperti itu? Nah, ini poin yang kedua, Pak Yosef Roy. Hal yang ketiga, di ayat ke-15-16. Saya coba bacakan lagi. Kejadian 34 ayat 15-16. Hanya saja dengan hal inilah dapat kami izinkan bagimu apabila kamu menjadi sama seperti kami. Dengan cara setiap laki-laki di antaramu disunat, maka kami akan memberikan anak-anak perempuan kami kepada kamu, dan anak-anak perempuanmu akan kami ambil bagi kami, dan kami akan tinggal bersamamu, dan kita akan menjadi satu bangsa. Nah, saya melihat di sini, Pak Yosef, nanti dikoreksi, Pak. Saya melihat ada satu pernyataan profetik, walaupun ini dinyatakan di dalam semacam tipu muslihat, tapi ini ada satu pola profetik di sini yang saya lihat. Akan menjadi sama seperti kami, dan kami akan tinggal bersamamu, dan kita akan menjadi satu bangsa. Saya melihat ini satu pola yang akan terjadi di kerajaan 1000 tahun damai, di mana nanti di situ ada bangsa Israel bersama bangsa Goyim yang lolos dari pemerintahan 66. Nah, di situ akan terjadi dengan satu pemerintahan. Tentu bangsa Goyim ini harus hidup dengan cara bangsa Israel, akan menjadi, ini di dalam pernyataan ayat 15, akan menjadi sama seperti kami. Berarti orang-orang Goyim yang lolos ini harus ikut aturan hukum Israel yang diterapkan saat itu di situ. Memang salah satunya adalah hukum sunat, bahwa laki-laki Goyim ini harus disunat seperti bangsa Israel supaya mereka bisa menyatu. Nah, kalau sudah ini terjadi, bangsa Goyim juga sudah ikut hukum Israel, bahkan sudah disunat, laki-lakinya sudah, dan ikut semua ketetapan aturan yang lain, ini akan terjadi penyatuan, bisa menyatu menjadi satu, akan menjadi satu bangsa. Nah, tanpa itu tidak akan ada penyatuan. Jadi hanya satu cara, yaitu mereka harus sama dengan bangsa Israel. Kalau tidak sama, tentu akan tersisihkan, tidak akan terjadi penyatuan, dan tidak akan bisa tergembalakan, terpimpin oleh Raja Agung Yeshua HaMashiach saat itu. Mungkin ini yang 3 hal ini, Pak Yosef Roy, yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih, Bapak Yahya Terima berkati. kasih Pak Marian. Saya akan jawab secara sekaligus karena ini berhubungan satu sama lain. Jadi kita harus paham bahwa kisah ini itu didiktekan dari Elohim Yahweh kepada Moshe. Kita harus paham. Peristiwa ini bukan peristiwa rekayasa, tapi suatu peristiwa kejadian yang betul dan benar-benar terjadi. Karena Elohim Yahweh nggak mungkin bohong, betul kan? Ya, benar. Ya, pasti Elohim Yahweh nggak mungkin bohong. Dia mau memberikan berkatnya sampai dalam tahun ini sekarang, bahkan terus generasi after generation selama bumi dan langit masih ada. Jadi dia nggak mungkin bohong. Dan dia tuliskan peristiwa yang sudah pernah terjadi ini perintahkan kepada Moshe untuk menuliskan. Moshe sendiri
dia mungkin tidak bisa melihat sejeli apa yang dideskripsikan oleh Elohim Yahweh. Mungkin dia hanya ingat beberapa item saja, mungkin. Tapi yang jelas, kitab Kejadian ini yang nulis Moshe, jadi sangat akurat sekali. Apa yang pernah terjadi, terutama dalam Kejadian 33 dan 34, bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi. Jadi peristiwa ini flow terjadinya, berjalan seperti itu. Tapi di dalam flow perjalanan itu ternyata itu mengandung sidik jari. Ya, dari sudut Pak Marion yang melihat pertanyaan nomor 1 dan 2, yaitu Dinah, dia bergaul karena bergaul dengan terbuka sehingga dia masuk perangkap dan diperkosa misalnya seperti itu. Dan kemudian Simeon dan Lewi itu sebetulnya tidak taat kepada Yakov, menentang seperti itu. Ya kalau memang dilihat dari sudut apa adanya, sebatas cuma di situ. Tapi yang kita lihat hari ini adalah kita extend, yaitu dari sisi prophecy is a pattern. Itu dia. Jadi kita bisa melihatnya dari setiap item-item yang ada, memang ada peristiwa yang negatif. Ya, akan tetapi di dalam peristiwa negatif itu hanya Elohim Yahweh yang sanggup memutarbalikkan. Contohnya, Dinah. Dinah namanya adalah Elohim yang akan menghakimi, yang menghakimi. Tapi di satu sisi, Dinah secara natural dia diperkosa. Bisa lihat di situ. Jadi kalau dilihat dari sisi naturalnya, ya cerita apa adanya, begitu. Tapi kalau di sisi dilihat dari sisi secara menyeluruh, ya, ini saya kasih secara menyeluruh, yaitu prophecy is a pattern, maka akan kelihatan semua kedalaman-kedalamannya, walaupun diambil dari cerita sisi yang negatif. Bisa lihat di situ. Nanti sebentar lagi kita masuk di dalam peristiwa Yosef. Peristiwa Yosef ada sisi negatifnya. Sama seperti ini, yaitu dia dibuang. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya. Itu berbicara mengenai Yeshua yang ditolak. Begitu. Tapi nanti, tidak lama kita akan sampai di situ. Hampir sama patternnya. Kelihatannya untuk Yosef, dia dibuang. Dia dibenci. Gara-gara mimpi lagi. Ya kan? Tetapi itu merupakan pattern di mana Yeshua ditolak oleh umatnya. Tapi nanti dia akan diterima. Betul kan? Setelah dia jadi raja. Nah, itu dia. Bisa lihat di situ ya. Ini kita akan masuk lagi di peristiwa itu. Tapi dengan cerita yang berbeda. Tapi saya berikan sedikit bocorannya dulu supaya saudara Pak Marian bisa paham. Kita semua bisa paham. Begitu loh. Ya, jadi patternnya itu ada di situ. Nah, sedangkan untuk yang nomor 3, kalau Pak Marian bisa melihat dari sisi penyatuan dengan sunat, memang bisa diambil, tapi nggak bisa seluruhnya. Itu ayat bisa dipotong, diambil, dimasukkan di fase kerajaan 1000 tahun, di mana orang-orang Goyim harus disunat, harus diberi milah. Kalau tidak, potong kepalanya. Bunuh. Bisa lihat, karena itu sudah ada di dalam Yehezkiel. Saya sudah tunjukkan saat itu. Ya, di dalam prophecy of Yehezkiel 40 berapa itu? Ya, saya sudah pernah tunjukkan masalah sunat. Jadi bisa, ayat itu bisa dipotong. Tapi tidak bisa diambil secara keseluruhan. Nah, saya memberikan secara keseluruhan, jadi saya tidak memotong di situ supaya saudara nggak bingung. Tapi di sini Pak Marian bisa melihat satu dimensi, satu sudut kecil dari potongan yang besar itu, bahwa Goyim dan Israel akan disatukan. Dalam arti Goyim harus tunduk kepada Israel karena kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel, dan Goyim yang lolos dari masa 666 saat itu harus tunduk kepada Torah. Dan sebagai syaratnya salah satu ya, disunat. Ya, bisa dipahami di situ ya. Jadi tergantung angle-nya. Yang saya berikan adalah angle secara besar. Pak Marian bisa melihat ada yang kecil, tetapi itu tidak bisa merepresentasikan secara yang besar.
begitu. Tapi tetap ada, bisa diambil di situ. Bisa lihat ya, Iya, bisa dipahami. terima kasih. Oke, haleluya. Terima Oke, kasih, Bapak ya. Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Marian. Saya beralih ke Sister Connie, silakan. Shalom Pak Roy, shalom Ya, manusia shalom. Elohim. Terima kasih Pak Roy. Haleluya. Nah, sebelumnya saya tanggapin dulu mengenai Sister Trivena tadi, dan apa yang diomongin Sister Trivena saya sangat setuju sekali, karena memang dari awal ikut ibadah di pelayanan menorah secara Zoom itu saya tuh mengalami beberapa proses yang dari awalnya kalau kita ibadah pagi, saya tadinya nggak mandi, tapi setelah sampai hari ini perubahannya sangat besar sekali. Saya ingat kalau saya ke gereja aja dulu, saya istilahnya berdandang yang terbaik lah untuk Bapak Yahweh gitu. Jadi saya menerapkan itu hari ini di pelayanan menorah. Jadi saya pastikan saya harus mandi, saya harus dandan, saya pakai baju yang bagus hari ini untuk Bapak Yahweh, dan pasti pakai parfum supaya yang di sebelah-sebelah saya nggak ngantuk gitu. Wanginya seger. Ya, makanya kemarin pas parfum habis, ya anak saya lihat, Mama beli parfum lagi. Iya, memang harus. Walaupun istilahnya nggak kemana-mana, tetapi saya mikir, aduh, saya enak banget kalau pakai parfum, seger banget, wangi bunga-bunga gitu kan. Dan saya bersyukur sekali waktu pertama-tama itu nyuruh untuk, bukan nyuruh sih, memberitahu gitu ke anak saya, suami saya, Pak, sebaiknya mandi, Pak, lebih seger. Itu nggak mudah loh, karena mereka punya pemikiran sendiri. Ngapain mesti mandi? Kan kita tinggal duduk gitu kan, mantengin langsung. Saya bilang, ya udah itu sekali. Tapi karena saya berpikir, suami saya bilang, kalau kita ngajarin orang itu kita praktekin sendiri. Itu ngajarin seperti itu, dia kalau ngajarin anak kan begitu, dia praktekin, nggak nyuruh dia nyuci, tapi bapaknya nyuciin. Waktu itu mesin cuci rusak, dia nyuci bapaknya segitu. Terus akhirnya anaknya mikir, wah dicuciin baju bapaknya. Akhirnya anaknya jadi nurut gitu, harus praktek. Nah, dari situlah saya belajar, oke. Jadi setiap pagi udah jam 5, udah saya buru-buru ambil handuk mandi, kan bunyi kan. Jadi akhirnya ditiru gitu kan. Saya harus pakai baju yang bagus kayak mau pergi. Masa kita mau pergi doang kelihatan cakep, saya harus cakep dong di depan Bapak Yahweh. Itu saya nunjukin kesiapan saya gitu kan. Dan puji Bapak Yahweh, bisa kita semua sekeluarga bisa melakukan hal itu, saya bersyukur sekali. Nah, ditambah nih ada satu lagi, kalau yang bahaya nih kalau misalnya lagi ikutin pengajaran Pak Roy nih, Pak Roy, ada yang ngantuk satu, itu bahaya tuh, menular kalau ngantuk. Karena iya, saya juga pernah ngantuk soalnya itu, aduh kayak tersiksa gitu. Tapi saya berjuang, saya harus ngikutin pengajaran yang bagus ini, jangan sampai terlewat gitu, sedikit pun harus dipantengin. Nah, saya berusaha untuk nunjukin sampai selesai ibadah ini saya harus ikutin supaya itu menularkan yang baik. Jadi apa yang baik kita bisa tularkan di dalam keluarga. Nah, seperti itu saya bersyukur gitu, sama anak-anak saya mau belajar, mereka mau mandi, mau disiplin, pakai baju yang bagus yang sudah dicuci, sudah disetrika gitu kan. Siap hari Sabatnya kita ibadah dengan benar-benar hati yang siap, sebenarnya seperti itu. Nah, itu aja Pak Roy, tapi saya mau bertanya Pak Roy, yang tadi kesaksian saya, dan sekarang tuh saya mau bertanya Pak Roy mengenai waktu kemarin saya baca mengenai kejadian 34 ini. Nah, sebenarnya saya itu waktu baca itu sempat kaget. Saya tuh baru ngeh, udah pernah baca tapi baru ngehnya sekarang Pak Roy mengenai Simeon dan Lewi. Yang saya sorotin ini adalah Lewi, karena di benak saya orang Lewi itu kan keturunan Lewi itu kan dikuduskan. Kita taunya dari zaman dulu bahwa Lewi itu adalah orang-orang yang dipilih, dikhususkan untuk melayani Bapak Yahweh. Nah, kemarin waktu saya baca itu, saya baru tahu, wah, Lewi itu bersama Simeon membunuh dengan tangannya sendiri.
mereka bersepakat dengan Simeon, dia bilang suruh orang-orang Sikem itu, kota di Sikem itu juga suruh mereka itu sunat supaya bisa mengawini Dina. Ternyata itu adalah mufakatnya dia. Setelah disunat hari ketiga mereka membunuh. Saya tuh kaget, ya ampun, kok bisa gitu kan mereka melakukan itu, sampai Yakub itu sempat agak kecewa gitu. Rasanya sih kayaknya kecewa dia dengan apa yang dibuat anak-anaknya, karena dia membunuh, dan Yakub itu merasa nama baiknya kayak diperjualbelikan gitu, sehingga kota itu akan mengingat dia gitu. Wah, ini Yakub masa bisa melakukan ini gitu. Makanya saya bilang, kenapa ya Lewi seperti itu? Nah, yang saya sorotin Lewi kenapa? Karena perjalanan tentang Lewi ini yang dikenal sebagai kaum yang dipilih menjadi imam-imam Bapak Yahweh. Saya melihat mereka ini sampai di zaman Yesua, kaum Lewi sendiri yang membunuh Yesua juga, padahal ini adalah kaum yang memang dipilih sebagai imam-imamnya Bapak Yahweh, tetapi akhirnya dia jugalah yang membunuh Yesua Hamasya dengan kesepakatan dan memfitnah gitu kan Yesua. Dan saya melihat ini kok bisa ini terjadi, padahal dia ini orang yang dipilihkan, yang dikhususkan untuk melayani Bapak Yahweh, tetapi dia jugalah yang membunuh. Tetapi yang saya lihat bahwa Bapak Yahweh tidak membuang mereka juga. Buktinya sampai hari ini imam-imam keturunan imam-imam Lewi itu ada sampai sekarang hari ini. Dan saya melihat kok ini bisa terjadi ya di benak saya. Kok sampai hari ini pun Bapak Yahweh sepertinya tidak menghukum mereka. Tapi sampai hari ini malah seperti kayak diberi waktu atau diberi kesempatan. Saya melihat sendiri begini, di Israel ada dua orang penyembah Bapak Yahweh, orang-orang Mesianik. Mereka kan percaya kepada Yesua. Dan saya lihat ada juga yang Yahudi Ortodok yang mereka yang tidak mau mendengar nama Yesua, bahkan kalau dengar nama Yesua tuh dia kayaknya marah gitu, apalagi dikotbahin gitu kan mengenai nama Yesua, justru mereka marah. Gimana ya Pak Roy, ini fenomena kayak begini gitu, kayaknya ini yang membuat akhirnya orang bilang itu di Yahudi Israel sendiri banyak tuh yang nggak terima Yesua, orang Yahudi aja nggak menyembah Yesua. Akhirnya jadi begitu gitu kan di media sosial, jadi akhirnya jadi bahan untuk jadi perbincangan sampai hari ini. Ada juga yang menyembah yang bukan menyembah nama Yesua. Akhirnya mereka bilang itu mereka sendiri yang menolak, bagaimana coba. Nah, ini akhirnya jadi saya berpikir, wah, jadi akibatnya jadi sampai hari ini jadi satu perbincangan di mana-mana mengenai hal ini. Nah, ya gimana ya Pak Roy, seperti ini tanggapan Pak Roy? Ya, terima kasih. Ini memang fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Gara-gara itu cuma satu masalah. Yeah. Makan nasi campur di udak-udak. Yeah. Saya pernah ajarkan sama saudara, makan nasi campur itu tahu sendiri, isinya sendiri, sambelnya sendiri, ayamnya sendiri, ampalnya sendiri, lodehnya sendiri. Itu baru tahu rasanya satu-satu. Nggak diudek semua seperti itu. Ya, kemudian ditambahin air, hancur rasanya. Kenapa? Maksudnya bagaimana? Makan nasi campur yang benar itu ada kronologinya, itu loh maksud saya. Ya terserah sih cara saudara mau makan nasi campur, terserah, itu bukan urusannya. Tapi maksud saya adalah orang yang bingung, orang yang tidak bisa mendapatkan ini karena secara kronologi mereka campur aduk. Yeah. Mereka menyatakan Lewi menolak Yesua. Lewi nggak menolak Yesua. Kita lihat dulu. Lewi cinta Yahweh secara personal. Tapi setelah itu terjadi banyak perubahan. Kita lihat. Lewi punya anak. Iya kan? Dari suku Lewi maksud saya. Ada yang namanya siapa itu yang mati di barbecue sama Bapak Yahweh itu siapa?
2 orang yang dibakar habis gara-gara mengambil api asing. Saya lihat. Nadab dan Abiram. Iya, terima kasih. Nadab dan Abihu. Itu kan keturunan Lewi juga. Ya. Jadi kita harus tahu progresnya, perjalanannya. Terus berjalan sampai di titik Raja Daud, Lewi masih oke. Bahkan suku apa itu ya? Korah itu suku dari Lewi. Bapaknya berontak sama Moshe, tapi anak-anaknya tidak ikut-ikut. Bisa lihat. Jadi kita harus tahu. Korah akhirnya lihat ada banyak puji-pujian di Mazmur dari Bani Korah. Loh, padahal bapaknya itu pemberontak. Jadi kita harus tahu progresnya. Kemudian setelah itu Lewi saat berhadapan dengan Yeshua itu adalah keturunan, memang keturunan Lewi, tapi dari Saduki. Lewi Saduki. Bisa lihat yang terobsesi dengan kekuasaan, pemerintahan, keuangan, dan bait suci. Bisa lihat. Jadi kita harus lihat progresnya. Nah sekarang nggak bisa disamakan dengan Lewi yang sekarang. Lewi yang sekarang adalah persiapan untuk anti Hamasiyah. Jadi nggak bisa ngomong itu Lewi aja kayak gitu menolak Yesus begini-begini. Akhirnya mereka ikut nggak percaya. Salahmu sendiri saya bilang. Kalau nggak percaya, nggak bisa lihat, nggak bisa dipilah-pilah, gitu loh. Jadi harus bisa dipilah-pilah. Ini progresnya itu kemana, begitu. Nah mereka cuma ambil satu kesimpulan. Toh sama aja orang Lewi sekarang juga menolak Yesus. Itu aja nggak percaya, apalagi saya. Matilah dia di situ dengan pernyataannya sendiri. Karena apa? Kebodohannya sendiri. Bisa lihat di situ. Karena tidak diatur, tidak diorganize. Fase-fasenya itu tidak diorganize. Coba diorganize. Percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua. Bisa lihat. Mengapa kok keturunan Lewi menolak Yeshua? Ya karena Saduki. Dan disitulah titik di mana keimamanan Lewi stop. Baju efod disobek, pindah apa itu namanya, keimamannya pergi ke Yeshua di bawah sistem Melkisedek. Selesai. Kita bisa lihat itu semua. Nggak ada yang tabrakan satu sama lain atau rancu satu sama lain. Nggak ada. Semuanya rapi. Kitab suci kita ini rapi, saya bilang. Sangat rapi. Planning Bapak Yahweh itu rapi sampai timing mau kedatangan Yesus aja dikasih tahu. Itu apa gak rapi gitu. Sampai kapan bumi ini dihancurkan, bakal dihancurkan dengan api, dikasih tahu. Itu rapinya kayak gitu loh Bapak Yahweh. Sampai itu tidak percaya, berarti dia mencampur nasi campur diudak-udak. Gitu ya. Ublek-ublek diudak-udak. Itu apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Dicampur baur, diudak-udak, diublek-ublek. Udah. Bisa lihat di situ. Nggak bisa menikmati langkah-langkahnya. Jadi belajarlah lewat nasi campur untuk melihat langkah-langkahnya. Bisa lihat seperti stereogram. Kita akan belajar dari hal yang fisik. Dan ini terkoneksi dengan spiritual, saudara. Bisa lihat? Bisa paham ya? Kalau kita bisa lihat langkah-langkahnya secara spesifik, terorganisasi, ya, dengan rapi, dengan baik dan betul, iman pasti akan bertumbuh kuat, naik terus, tidak akan pernah goyah. Tidak ada yang mampu bisa meniru kitab suci kita, itu tidak ada. Tanak dan Brit Gadasa, tidak ada. Siapa pengarang-pengarang sana? Kitab suci itu, kita itu paling tidak ditulis oleh 40 orang dengan kondisi dan juga waktu yang berbeda-beda, tetapi dengan message yang satu. Kasih Elohim Yahweh. Luar biasa. Gak ada yang bisa. Apalagi yang ngomong katanya-katanya itu. Si buta dari gua hantu itu. Wah. Betul. Iya kan? Itu sudah sampah. Katanya. Emang lu buta katanya. Nggak bener. Bisa lihat.
kekayaan tanah dan bibit jasa itu tidak bisa ditandingi. Tidak bisa ditandingi. Dan itu saksi, bukan katanya. Mereka nulis itu karena saksi. Aku melihat, aku mendengar, aku merasakan, aku menyatakan, tertulis seperti itu. Saksi. Kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskel, itu kan saksi semua. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka tinggal tulis. Saksi semua. Yoel, Sakaria, itu kan saksi semua itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan saksi. Kisah para rasul, itu kan saksi semua. Saksi itu berarti bisa lihat saat itu. Dan kita percaya kan saksi. Ya kan? Tidak katanya. Memang buta huruf katanya, dipercaya. Bodoh. Iya kan? Betul kan? Ya, itulah spirit pembodohan. Itu diperkosa sama setan. Telanjang. Betul kan? Bisa dipahami? Bisa Pak Roy. Haleluya. Kita tidak telanjang. Kita berpakaian kemuliaan Elohim Yahweh. Kenakanlah Hamasya. Loh, itu kan kenakan. Pakai. Kenakanlah. Darah. Yes. Jubah darah. Itu khotbah saya saat itu. Jubah darah. Baru ingat sekarang. Jubah darah. Ya, oke. Puji Bapak ya. Terima kasih, Sister Roni. Ya, Saya ada lagi Pak. Oh, masih ada. Oke. Enggak, jadi saya mau izin tadi yang yang barusan Bapak ungkapkan tadi, jelaskan, saya mau ambil video ini karena banyak orang itu menuduh bahwa ada di media sosial yang makin menggila Pak. Jadi orang-orang di luar dari yang percaya kepada Yesua, yang seberang, kepercayaan seberang itu menuduh bahwa mereka tahu mengenai sejarah Tanak gitu. Terus dia bagiin di media sosial. Terus saya ngelihat, wah ini saya langsung ingat Pak. Makanya tadi saya tanyain, saya mau jadiin video tadi yang Bapak omongin tadi. Saya mau ambil untuk dijadiin video di media sosial. Silakan. Saya ingat sekali waktu itu Bapak ngajarin mengenai tahun-tahun yang dari Adam, Noah sampai ke Abraham, itu ada tahun-tahun yang ditulis. Itu saya mau ambil Pak, mohon izin. Saya mau Silakan. ambil supaya mereka lihat bahwa sejarah yang sebenarnya dari Adam sampai ke Abraham, kan mereka kan di buku kitabnya mereka katanya mereka tahu ada Adam dan Hawa, mereka tahu katanya, mereka si itunya kenal, si Mamatnya kenal katanya. Terus mereka tahu mengenai Musa, mereka tahu kelahirannya katanya tentang Musa. Beritanya ngaco, jadi saya harus kasih tahun-tahun mereka, nanti saya tunjukin. Nah, di mana yang kalian maksud di tahun-tahun ini, kalian ada di mana tuh, nabi kalian ada di mana itu di tahun-tahun ini, supaya mereka lihat. Kan tahunnya saya taruh di situ, saya mau crop supaya mereka bisa ngelihat. Saya kayak, mohon maaf kemarin saya nggak minta izin Pak Roy, kemarin yang mengenai peta zaman itu saya masukin ke TikTok saya, karena saya melihat mereka kan bilang di tahun segini, abad kesini mereka ada di sini, kan saya tahu mereka ngaco. Wah, mereka saya harus taruhin tahun supaya mereka tahu. Makanya saya akan bilang di tahun-tahun ini kalian bilang ada di mana gitu ya. Yang cerita mengenai karangan-karangan mereka saya harus buktikan lewat tahun. Nah, itu saya mau ambil tahun-tahun yang baru saya taruh. Nah, di sepanjang tahun ini kalian ada di mana? Sejarah buku kalian tuh ada di mana? Nah, jadi saya udah kepikiran nih di kepala saya, ini saya harus posting. Nah, waktu peta zaman diposting itu terus terang yang nonton 20.000 kemarin di TikTok saya, yang nonton 20.300 sampai hari ini. Terus komenannya itu kan kebanyakan mereka pikir, oh berarti 6.000 dikurangin 2024 tinggal masih ada segini. Saya bilang kalian salah, kamu langsung ke YouTube saya aja. Saya taruh YouTube saya linknya saya udah taruh di TikTok. Jadi saya kasih tahu, kamu kesini aja, lihat Israel, lihat Rapture, klik ini, saya bilang kasih tahu. Jadi saya planning, mereka tuh harus tahu bahwa selama ini mereka ngikut satu sejarah yang ngaco. Jadi mereka sendiri, tahun-tahunnya mereka sendiri, mereka nggak tahu. Karena memang kitabnya mereka main ngambil comot-comot kan. Jadi saya harus pakai tahun-tahun sekarang. Jadi mohon izin saya mau ambil Pak.
yang dari Silakan. yang kemarin udah dibagiin Pak Roy, saya mau ambil itu aja sih Pak Roy. Ya, Yang terima kasih banyak Pak mau Roy. ya sama-sama. Jadi silakan kalau mau ambil, mau dipotong, Iya. kemuliaan Yahweh, welcome, nggak ada masalah, ya kan? Nanti kan tinggal bagi dividen aja saat harpaso, iya kan? Itu kan sistemnya begitu, bagi Iya dividen, benar Pak Roy. yaitu rewards, iya kan? Saya juga nggak bisa melakukan bagian yang Sister Connie. Sister Connie punya kreativitas sendiri untuk menjangkau market yang sudah ada, begitu, iya kan? Nggak apa-apa, iya kan? Jadi silakan, ya. Jadi dalam hal ini memang namanya si Buta dari Gua Hantu itu memang betul-betul hantu. Parah Pak Roy. Apa kemarin Urap itu, sayur urap itu. Bu Koni, sayur urap itu. ya kemarin sempat saya tuh ngeposting di apa namanya di grup manusia-manusia Elohim. Saya bilang bagi teman-teman yang mau komen di apa di TikTok silahkan karena banyak orang yang pengen tahu mengenai peta zaman karena mereka praduganya salah gitu. Dugaan-dugaan mereka banyak kan yang salah. Walaupun saya udah ke YouTube saya ke channel ini biar bisa melihat klik lihat Israel atau lihat Rapture gitu kan saya suruh ngarahin dia saya kasih link supaya saking banyaknya nggak semua saya jawab karena banyak banget yang nanya mengenai ini ada juga yang mereka di luar dari apa pokoknya saudara-saudara seberang deh pada nanya juga jadi supaya mereka juga walaupun nanya seperti itu saya sebisanya saya bisa jawab tapi belum sampai hari ini belum saya jawab semua kebanyakan mereka penasaran sih apa namanya untuk tahu gitu. Pengennya sih teman-teman kalau ada yang mau untuk bisa komen juga di TikTok saya gitu, Ya, bantuin komen gitu. ya, silakan. TikToknya namanya apa? Jadi saya tahu semua. Namanya kalau yang TikTok itu kan Konye Channel, saya kasih Konye itu dari inisial lama. Kalau yang di apa di YouTube kan Kones itu juga inisial nama supaya saya nggak gampang bikin ininya nama channelnya gitu. Namanya Konye. Udah saya sudah sering kirim ke itu apa ke apa namanya ke grup manusia-manusia Elohim Ya, dan tolong Sister Connie sekarang bisa ketik di mana di YouTube. Kan itu ada comment kan? Kita lagi oh iya on. iya iya Silakan ketik di sana jadi mereka bisa join TikTok, masuk di channelnya Sister Connie gitu. iya iya. Ya, di silakan Sister Connie menjadi blessing, ya kan, Amin. pengajaran-pengajaran yang ada, ya. Karena saya nggak fokus di sana habis waktunya, Iya, ya. Pak. Buat ini, aduh saya sederhana aja, saya berikan, nah sister yang ngolah, siapa yang mau ngolah silahkan, tidak ada masalah. Saya tahu ada beberapa yang ada di Papua itu juga sudah ambil, ya, enggak apa-apa, silahkan, ya. Pemberitaan Dafar Elohim memang harus seperti ini di zaman akhir, ya kan, di mana jiwa-jiwa yang tersembunyi itu terjangkau dengan TikTok, dengan YouTube dan sebagainya. Silakan, tidak ada masalah. Ya, Iya Pak Roy. Kata saya dengar katanya TikTok itu digunakan sama orang Indonesia terbesar di dunia katanya. Ini lagi menggila, semuanya pada menuju ke TikTok. Jadi Sister Connie itu benar-benar extension of your ministry. Ya, jadi cepat dan juga short message gitu. Sangat viral sekali gambar saya sampai minister-minister semua banyak yang memakai TikTok. Saya dengar. Saya cuman baca aja gitu. Thank you ya. Thank you Sister terima kasih, Connie. Sister Jenny. Ya, silakan. Sama-sama Terima kasih. Sister Jenny. Ya, saudara punya TikTok, ambil saja, potong yang bagus, penyebaran dengan cara demikian. Siapa tahu, ya kan, saudara menjadi berkat yang luar biasa. Ya, saudara bisa tanya sama Sister Connie gimana cara bikin TikTok. Tapi kalau saya sudah nggak ada waktu untuk masalah TikTok. Saya mikirin bagaimana saya bisa memberikan makanan yang saudara nanti bisa olah juga menjadi blessing, gitu. Ya, saya tahu juga di Amerika kapan hari TikTok hampir di ban, hampir, ya, karena dianggap sebagai
itu namanya kena yang namanya monopoli. Ya, akhirnya kok sampai sekarang masih terbuka, ya puji Bapak Yahweh. Tapi pakai kesempatan ini, ya waktunya sudah semakin singkat, pakai cepat yang cepat seperti ini untuk menyebarkan kebenaran Dafar Elohim. Ya, puji Bapak. Karena kalau dikasih model-model yang seperti saya, lihat jamnya aja sudah pusing mereka. Begitu ya kan, 5 jam, ngomong apa aja nih 5 jam, begitu ya kan. Ya, pantat bisa panas ini ceritanya, begitu 5 jam. Tapi kalau ngeliat TikTok kan enggak, ya kan, benar kan? Ya, oke, puji Bapak Terima ya. kasih Pak Roy, luar biasa. Haleluya. Saya nggak pernah menolak siapapun yang mau bikin istilahnya itu menjadi saluran untuk menyebarkan. Silakan. Banyak yang menghujat, ya nggak apa-apa. Tinggal apa itu namanya, koleksi transfer mahkotanya, begitu saja. Ya kan? Nggak susah. Yang penting bagian kita di hadapan Bapak Yahweh, pengajarannya benar, seturut rencana Bapak Yahweh, polanya Bapak Yahweh, dan menyenangkan hati Bapak Yahweh. Selesai cerita. Ya kan? Itu bagian yang dapat kita kerjakan. Begitu, ya kan? Kemudian nanti di atas saat Arpaso bagi-bagi rewards, bagi-bagi dividen, bagianmu, selesai. Amin, amin. Itu selama-lamanya, selesai. Puji Bapak yang simple. Ya, haleluya. Ya, saya beralih ke Sister Endang, silakan. Ya, salam Pak Roy dan salam manusia-manusia Elohim. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Dafar Elohim hari ini. Selalu ya, setiap pengajaran yang dikupas dari akar Ibrani itu selalu makin buat kita itu kagum dengan Bapak Yahweh dan bikin kita Amin. itu melongo gitu ya, nggak nyangka itu ujungnya itu ke sana gitu. Dan saya juga mau ngaku bahwa kali ini saya nggak bikin PR, soalnya saya juga bergumul berhari-hari kok nggak nemu. Udah belajar profesi is a pattern lama ya, masa jawabannya salah gitu, saya rasanya malu. Jadi pengennya itu saya yakin dulu, tapi malah nggak nyambung. Ternyata belum nyampe saya. Jadi harus terus belajar. Nah, ini Pak Roy, saya sudah lama itu bertanya-tanya ya, mengapa Yakub itu negative thinking gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi gitu ya. Bahkan bukan hanya negative thinking tapi malah juga ngutuk gitu. Itu saya udah lama itu bingung gitu ya. Bukankah kalau menurut cara pandang saya itu membela kehormatan keluarga gitu ya. Terus juga apalagi dari pelajaran hari ini kita bisa melihat lebih dalam bahwa di dalam apa yang dikerjakan oleh Simeon dan Lewi itu ada profesi yang Bapak Yahweh tujukan untuk masa depan gitu. Nah, bukankah nanti atau sudah ada ya perintah bahwa belum ya, mungkin nantinya ada perintah bahwa bangsa Kanaan itu harus ditumpas habis supaya tidak memberi pengaruh yang buruk kepada bangsa Israel. Nah ini Pak pertanyaan saya, ini kenapa kok cara pandang Yakub itu kok nggak seirama dengan Tuhan, atau saya salah menilai? Gitu Pak, makasih. Mohon penjelasan. Iya, oke, terima kasih. Jadi begini, kita lihat secara natural. Memang Yakub mengakui bahwa kekuatannya kecil. Tadi di Fatsal 34 yang bagian terakhir, dinyatakan bahwa kalau mereka bergabung jadi satu semua, habis mereka. Betul kan? Mereka kekuatannya kecil. Begitu. Jadi apa yang terungkap di dalam Kejadian 34 itu secara flow, secara natural. Kekhawatiran, kemudian perkosaan, kemudian berhubungan dengan komunitas yang tidak menyembah Yahweh, yang memang jelas, ya kan, maksudnya perempuan putri-putri dari kota Sikem itu kan juga nggak semua percaya Elohim, ya memang rata-rata tidak. Jadi ini suatu kontaminasi pergaulan. Jadi semuanya berdasarkan flow begitu, dan termasuk si Yakub dalam melihat peristiwa ini, dia memang sudah terlepas, tapi tetap disimpan. Dan anehnya, saat memberikan blessing kepada 12, ketemu 2 orang ini, bukan blessing yang keluar, tapi dikatakan terputus. Begitu loh. Ya kan, ini semua flow.
cerita. Tetapi di flow ini Elohim Yahweh bergerak dengan tanpa disadari, ternyata itu memberikan makna yang sangat dalam, yaitu Simeon yang wilayahnya ada di dalam Yehuda, dan kemudian Lewi yang satu kali nanti keturunannya, bukan Lewinya, keturunannya mengoyak efod dan itu pindah kepada Yesua. Ya, sehingga peristiwa keimaman mengenai Melkisedek tergenapi, saudara dan saya masuk lewat Melkisedek. Bisa lihat di situ. Jadi hanya Elohim Yahweh yang sanggup melakukan hal sesuatu yang kelihatannya natural dan negatif, itu dibalik untuk memberikan makna-makna yang dalam sehingga saudara dan saya yang hidup tahun 2024 ini dapat blessing yang luar biasa. Itu caranya seperti itu. Ya, karena dari setiap peristiwa itu ada sisi kemanusiaannya. Ada sisi kemanusiaannya, itu ada semua. Ya memang itu manusia, ya enggak ada kemanusiaan gimana, masuk sisi ayam lah, bukan kita ngomong soal grup ayam di dunia ayam. Ya sisi kemanusiaan, jadi maksudnya kedagingan kemanusiaan itu ada. Begitu. Tetapi di titik itu ternyata Elohim Yahweh juga bekerja. Ya, Elohim Yahweh juga bekerja. Salah satu contohnya misalnya Daud berzina dengan Bathsheba. Itu sisi kedagingan. Tapi Bapak Yahweh pakai enggak di situ? Bukan berarti, oh kalau gitu saya tak kedagingan terus nanti dipakai Bapak Yahweh. Mati ya. Betul ya? Mati, pasti mati. Karena sudah melanggar, karena kamu sudah tahu. Tapi buat mereka, saat itu mereka melakukan dari sisi kedagingan yang tidak ada pimpinan Ruach Yahweh Elohim. Karena Ruach Yahweh Elohim belum menyatu dalam hidup mereka. Hanya hinggap dan pergi. Itu yang dipakai oleh Elohim Yahweh. Dari sisi Bathsheba misalnya, apa yang dipakai? Ternyata Bathsheba melahirkan siapa yang menjadi raja pengganti Daud? Salomo. Shlomo, Keliru. Raja Shlomo. Keliru. Karena Yahweh menghendaki namanya Yedidyah, bukan Salomo. Salomo itu adalah nama yang dipilih oleh Daud. Salomo. Tapi sebetulnya adalah Yedidyah. Nah ini di sini kita bisa melihat satu dimensi yang berbeda. Kekuatan di mana kita hidup di tahun 2024, kita bisa melihat dari angle-angle yang berbeda. Itu luar biasanya di situ. Bisa lihat di situ. Nanti kita akan lihat banyak. Banyak di situ. Ya, jadi dalam hal ini memang itu satu flow perjalanan yang kelihatannya negatif, tetapi Elohim Yahweh mampu mengambilnya dengan beberapa banyak titik, terutama hari ini. Ya, dinyatakan dengan demikian. Nggak usah jauh-jauh. Kita sudah bahas soal Simpson. Bisa lihat, kalau dilihat dari negatifnya, memang dia suka perempuan. Betul kan? Nah, dia naik ke pelacur masuk. Dia suka perempuan, ya jelas suka perempuan. Ya, nggak suka perempuan yang ngopi, ya, makan ayam goreng, pisang goreng, nasi goreng, ya loh. Kan ternyata nggak gitu. Ya mereka dia suka perempuan. Tapi dari situ ada titik-titik yang kita bisa ambil. Itu sisi negatif semua. Tapi Bapak Yahweh bisa mengubah semua untuk supaya saudara dan saya diperkaya. Tapi jangan saudara berpikir, wah gitu saya tak melacur aja nanti jadi seperti Simpson. Ngawur, saya bilang gitu. Mati kamu di situ. Betul kan? Jangan seperti itu. Karena ada Ruach Yahweh Elohim di dalam hidup kita tidak bisa kompromi dengan dunia. Itu kan hanya contoh saja yang diambil. Begitu. Bisa paham di situ ya. Jadi bisa cara melihatnya filternya dari Yesua. Semua ini saya bilang filternya itu Yesua. Cara kita lihat Tanak itu harus pakai kacamata Yesua. Begitu enggak pakai kacamata Yesua, langsung jadi tradisi. Salah satunya. Langsung automatically. Ya kan? Bahkan ditambah-tambahin kaparot. Ayam putih diputar-putar. Langsung jadi tradisi. Kaparot langsung. Parah kan? Dosa transfer ke ayam. Enak sekali ya. Ayamnya digoreng, hilang dosanya, menguap lewat apa? Minyak goreng yang menguap. Ya tidak demikian dong. Ya oke, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Silakan. Terima kasih Mbak Roy. Ya, jelas. Makasih. Saya beralih ke Ibu Eli. Silakan Bu Eli.
Shalom Pak Roy. Shalom. Shalom manusia-manusia Elohim. Tentang PR yang Bapak beritahukan kepada kami, yaitu tentang pasal 34. Saya baca berulang-ulang dan kesimpulan yang saya ambil untuk itu, saya lihat dari kejadian Dina. Kedua, saya berpikir bahwa kenapa yang dimunculkan selalu Simeon dan Lewi? Kenapa dua orang ini terus, padahal anak-anaknya banyak? Itu pertanyaan saya. Ketiga, saya melihat dari sisi sunat. Pasti ada sesuatu, covenant yang terjadi di situ. Ini clue-clue yang saya baca ya Pak, karena Bapak menyatakan coba kita lakukan dengan stereogram supranatural. Sampai kedalamannya gitu saya tangkap. Saya sepertinya belum ketemu Pak sampai sekarang. Tapi setelah saya dengar penjelasannya Bapak, oh wow, luar biasa ya Pak ya, dibukakan semuanya. Dan juga sikap Yakub terhadap anak-anaknya pada Simon dan Lewi, lalu pernyataan penegasan daripada akhir daripada pasal 34, yaitu dari Simon dan Lewi menyatakan ya mereka melakukan kejahatan kepada adik kami ya, seperti itu. Jadi clue-clue kata-kata kalimat seperti itu Pak. Kalau saya lihat dibandingkan dengan pertama yang tadi saya katakan dengan Dina, pada zaman itu mungkin lebih kelam ya Pak ya, apalagi bagi anak perempuan untuk keluar di malam hari, jadi ada suatu kekhawatiran. Kalau kita dibandingkan dengan tahun 50-an, 60-an, itu dari penjelasan dari orang tua saya, mereka juga masih agak longgar ya situasi saat itu. Dan bahkan mereka tuh katanya, kalau ibu saya cerita, sempat kalau mereka pulang kerja, bisa untuk semacam kayak liften gitu, dan boleh ikut masuk, dan diantar ke suatu tempat gitu. Suatu tempat yang tempat singgah diturunin. Jadi masih aman lah situasi. Beralih kepada tahun saya 80-an, 90-an, itu juga anak-anak hitam perempuan mungkin lebih juga berjaga-jaga begitu. Dan terparahnya Pak, sampai kadang-kadang kita sebagai orang tua, juga saya sekarang juga sebagai orang tua, dulu anak saya kelahiran 90-an, 2000, itu situasinya juga sangat berbeda lagi. Bukan kepada lagi saat ini, bukan melihat lagi kepada perempuannya saja, tapi laki-lakinya juga Pak. Nah saat ini semakin parah ya, bahwa ada tambah lagi gitu kekhawatiran pada orang tua, bukan hanya kepada perempuan saja, bahkan pada laki-laki. Pergaulan yang sangat-sangat bebas seperti itu, yang kita jadi berhati-hati, berjaga-jaga lah. Ini saya gambarkan karena saya lihat situasi Dina saat itu ya Pak, gimana respon Yakub gitu, itu kok bisa memberikan keluar saat itu Dina seorang diri. Nah ini yang saya tangkap dari situ. Jadi itu yang membuat saya hari ini mengerti dan paham dari Pak Roy, pengajarannya ini luar biasa, dan ketemu lah. Dan memang Pak, kalau saya lihat, walaupun Bapak mengajarin kita terus digiring sampai kita lihat stereogram, dan kita bisa melihat stereogram supranatural yang Bapak katakan, tapi ya kita belum tangkap gitu Pak. Berarti memang Bapak Yahweh memberikan anugerah yang luar biasa kepada Bapak, yang bisa memberikan kepada kita hal-hal seperti ini yang membuat kita terbuka dan jelas gitu Pak. Jadi saya bersyukur sekali pengajarannya semakin dahsyat ya Pak Roy dipakai, yang semua belum saya lihat, bukan saya lihat, saya dengar dari beberapa pendeta belum ada seperti ini gitu, yang jelas banget dan tangkap sampai ke thinking kita, mindset kita, untuk bisa kita gambarkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Jadi saya bersyukur, saya pun juga digiring ke sini sehingga menemukan hal-hal pengajaran dari Bapak. Sampai kepada nanti Harpaso, perjalanan ini Pak, semakin dicengangkanlah pengajaran-pengajaran yang dibukakan Bapak Yahweh kepada Bapak. Saya percaya nggak semua, nggak satu dua Pak Roy yang lain. Saya percaya hanya satu Pak, yang membuat saya tuh wah dahsyat sekali untuk pengajaran seperti ini. Begitu juga saya juga bersyukur untuk hari ini juga. Maaf
Nah, itu saja yang saya inginkan. Oh, satu lagi dengan Ibu Koni, saya maaf saya tidak punya TikTok, saya tidak punya Instagram, jadi saya tidak bisa buka untuk TikToknya. Jadi saya kalau share saya langsung YouTube atau saudara-saudara atau yang lain atau cuplikan-cuplikan kecil saya bisa ambil dari teman-teman di manusia Elohim langsung saya share. Kepada Ibu Trivena, terima kasih untuk juga teguran juga kepada saya, dan saya juga bisa belajar untuk disiplin, untuk pengajaran, karena ini pengajaran yang belum pernah kita dapat di dalam kehidupan kita, di dalam di akhir zaman ini, yang benar-benar saya selalu ulang pengajaran Pak Roy itu. Bahkan anak saya bilang, diulang lagi. Saat ini juga, nanti setelah ini pasti akan saya ulang lagi. Dan bahkan beberapa hari saya ulang lagi dan saya demikian Pak Roy. Saya terima kasih, itu saja yang saya ambil dari pengajaran hari ini yang pasal 34 itu gambaran di pikiran saya sebagai manusia Elohim yang saat ini yang saya belum tangkap, tadinya belum dibukakan oleh Pak Roy, dan sekarang saya dibukakan dan saya paham bahwa inilah yang terbaik, yang luar biasa Pak. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Ya, terima kasih Ibu Eli. Satu hal yang harus saudara pahami, bahwa semua ini anugerah, ya, dan juga segala pujian untuk apa Yahweh dalam Yesus HaMashiach. Karena apa? Saya melalui proses dan saya didampingi dengan Ibu Ada Sepanfa. Kalau saudara paham cara saya khotbah dulu sebelum masuk ministry, pernah dikasih kesempatan khotbah, dan juga setelah itu dia berkata selalu, saya nggak ngerti apa yang saudara, yang kamu katakan. Saya nggak ngerti, bingungi, bulat, pusing, ya kan, lompat kanan, lompat kiri, nggak tahu. Ternyata dari situ itu diolahnya itu bukan 1 hari 2 hari, tahunan, ya, sehingga betul-betul bisa diterima, bisa dipahami. Itu melalui satu proses, ya, filternya itu sudah diuji coba sama Ibu Ada Sepanfa. Ibu kata, aku nggak ngerti. Saya sampai capek bilang, sudah memberikan itu, sudah persiapan, sudah lama, sudah begini, tapi dia tidak mengerti. Lah, bagaimana ini caranya untuk bisa mengerti? Dia sendiri, istri saya nggak ngerti, apalagi orang lain nggak. Ya sama juga, bohong, saya pikir begitu. Tapi terus, ya, kesempatan berikutnya bilang, nggak ngerti, sampai lama itu sekali. Ya, jadi hasil yang terjadi hari ini itu satu anugerah. Bukan dari saya sendiri, karena memang ruah Yahweh Elohim yang nuntun. Saya contoh Simpson, hari ini, itu semua ruah Yahweh Elohim kasih tahu step-stepnya semua. Supaya saudara gampang untuk mencerna, memahaminya. Ya, dan juga kalau ngikutin pelayan menorah ini, itu nggak bisa seperti yang pastor-pastor yang karismatik yang seperti itu, yang lucu dan sebagainya, enggak bisa. Ini betul-betul harus fokus. Habis tenagamu di situ. Kalau enggak punya cukup tenaga, cadangan minyak terbuang. Ya, kenapa? Enggak kuat. Ya, enggak kuat. Karena harus berdasarkan apa yang pimpinan Ruah Yahweh Elohim nyatakan dengan beberapa sudut pandang yang luar biasa. Ya, seringkali mereka nggak tahan, dia biarin aja nggak tahan. Berarti saudara yang tahan, ya kita akan persiapan untuk menjadi imam-imam yang melayani Elohim Yahweh. Ya, di dalam jadi mempelai-mempelai Yesus HaMashiach. Ya, Bapak ya. Terima kasih untuk Ibu Eli. Terima kasih. Saya beralih ke Sister Angela, silakan. Shalom Pak Yosef Roy. Shalom manusia-manusia Elohim. Aku mau balas dendam, Pak Yosef. Saya mau balas dendam sama setan. Bener-bener, wow. Selama mengikuti Pak Yosef Roy dari JNAS, ya, saya sempat harus buka kamera nih, kok bagus ya. Ini bagus nih. Tapi ada perasaan, karena saya sudah dibukakan sama Ruah Yahweh Elohim tentang pendiri JNAS. Saya sempat berpikir, kok gabung ya.
Nah, ketika Pak Yosef Roy ibadah di mobil, di sebuah mobil kan, pernah kan, kok di mobil ya, itu masih pikiran-pikiran negatif ya, setan masih mendakwa saya itu, gitu. Tapi aku dituntun sama Wahyu Elohim untuk buka Facebook Pak Yosef Roy. Saya pernah kan share ini Pak Yosef ya, saya ikuti khotbah Anda Pak Yosef di Facebook itu, dan saya merasakan ada perbedaan khotbah Anda yang setelah lepas dari JNA sama di Facebook. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Nah, dari situ saya mulai mau buka Zoom, mau buka kamera, mau ikut Zoom dan buka kamera, tapi dihalangi terus sama setan. Beli apa namanya? Beli TV, smart TV rusak. Beli komputer dirusak juga. HP juga dirusak kameranya Pak Yosef. Akhirnya saya dapat tarikan sebulan yang lalu. Saya dapat tarikan dari Wahyu Elohim, hubungi salah satu sister ini, yaitu Kak Trivena. Ya Kak, saya hubungin, saya cerita, saya pingin apa? Roh saya tuh pingin gabung, Zoom, mau buka kamera, tapi kok selalu dihalangin. Akhirnya Kak Trivena ngasih saran, kamu harus fokus ngumpulin duit, beli HP baru. Kamu doain, kamu ikutin pelayanan Pak Yosef Roy. Saya ikutin, dan puji Bapak Yahweh, hampir sebulan ini Pak Yosef, Bapak Yahweh bukakan banyak hal dalam hidup saya, termasuk hubungan saya dengan orang tua. Apa yang menghalangi saya dengan orang tua itu dihancurkan sama Pak Yosef Roy. Yaitu mungkin manusia-manusia Elohim sempat baca kesaksian saya ya, salah satu orang yang jahat sama hidup saya, yaitu mertua adik saya yang ngirimin yang aneh-aneh, dicabut nyawanya. Dan itu pemulihan sampai detik ini, sampai semalam pun luar biasa Pak Yosef. Mama papa yang biasanya ngelihat saya datang motor udah mulai datang, mereka langsung, ngapa kamu mau datang? Oh, sumpah serapah lah. Tapi semalam saya datang, saya dijamu Pak Yosef. Saya dijamu, dikeluarin, ini ambillah nasi, ambillah. Nah, aku heran Pak Yosef, ini ada sesuatu yang Bapak Yahweh akan bukakan. Kata-kata Pak Yosef tentang bilang, musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Itu Pak Yosef sering ngomong. Saya sampai renungi apa yang membuat saya tidak bisa melekat dengan pelayanan menorah. Sedangkan Bu Adasa sering ngomong, kita itu keluarga, kita family. Selama ini saya, kerohanian saya, alam roh saya hancur karena tudung yang salah. Saya pindah dari satu gembala, saya masa bodoh ketika ada gembala yang pernah aku ikutin mendengarkan kesaksian saya, tapi ini harus saya bukakan, dan saya tidak ngomong siapa ya namanya. Saya dari Sabang sampai Merauke, gembala-gembala itu saya ikutin, tapi tambah memperparah kerohanian saya Pak Yosef. Saya semakin ada yang salah ini. Ketika saya ikut gembala terbesar yang di Jawa itu, saya ikut setiap Sukot, saya datang ke sana. Saya ikutin, tapi kok ada yang salah dengan roh saya, kok roh saya itu memberontak gitu. Tapi saya nggak berdaya. Ketika Pak Yosef membuka tentang tudung, di situ saya ngeliat, ini Bapak Yahweh memakai orang ini, berarti benar. Apa yang saya ragukan masih bergumul lagi. Itu proses selama hampir 2 tahun ya Pak Yosef. Kalau nggak salah Pak Yosef gabung Januari ya sama JNAS ya, kalau nggak salah itu ya. Hampir 2 tahun ini bergumul. Udah dibaptis peneguhan pun saya masih meragukan seperti penguntit. Saya ngerasa nonton YouTube aja lah, nggak usah menutup Zoom. Tapi ternyata itu Bapak Yahweh nggak suka. Saya seolah-olah saya ini penguntit. Saya ini seolah-olah saya ini ya seperti setan ya, melihat dalam kegelapan Pak Yosef. Tapi ketika saya saya ikuti saran Kak Trivena, saya ngumpulin duit dari uang les, saya beli HP yang murah, yang penting bisa Zoom, saya bisa ikut gabungan. Itu saya ngerasakan ikatan emosional, ikatan di mana apa yang dicontoh oleh tim Arizona untuk deklarasi, untuk praise and worship, saya harus berdiri, itu saya ikutin, saya menyangkal diri, walaupun memang maaf pinggang encok saya mulai kumat karena nggak terbiasa untuk berdiri. Tapi saya mikir, apa yang membuat saya
menghalangi ini kan setan, saya harus lawan, saya harus berjuang, karena ini waktunya last minute gitu. Kita diberi free will sama Bapak Yahweh, buka kamera atau tutup kamera. Tutup kamera, kamu bisa sambil baring-baring nonton khotbah Pak Yosef, tapi kamu tidak mendapatkan pesan dari Bapak Yahweh. Itu yang saya alami, Pak Yosef. Ketika saya buka kamera selama 2-3 minggu ini, Pak, saya ngerasakan Bapak Yahweh itu negur saya secara pribadi. Saya mikir, saya renungi, saya pernah ngajar jadi dosen, itu satu kelas pernah 100 anak, 100 mahasiswa. Itu saya berani, saya lantang. Bahkan rata-rata mereka kan pekerja ini ya, pekerja bank yang hanya mau mencari ijazah ya. Mereka rata-rata PNS yang title-nya tuh lebih tinggi dibanding saya, tapi saya berani. Ini loh, duduk diam 5 jam, 4 sampai 5 jam di depan kamera, menghadap Bapak Yahweh, itu kok saya ngerasa banyak halangan ya, banyak alasan. Kadang-kadang saya mikir, kenapa saya dikasih 24 jam, saya hanya meluangkan waktu 4-6 jam, terus mengulang lagi, itu kok saya pelit ya waktunya sama Bapak Yahweh ya. Di situ saya sangat belajar Pak Yosef Roy. Makanya saya setuju dengan Bu Trivena, ini memang udah lama saya mau angkat, tapi nggak ada keberanian. Kak Trivena sudah mengangkat dan saya membalas dendam, sekalian ajang balas dendam kepada setan. Ini loh, pengalaman saya luar biasa ketika saya menyangkal diri saya, buka kamera, ketika saya melawan diri saya sendiri, melawan kedagingan saya untuk, biasanya, ya jujur ya Pak Yosef, buka kamera, taruh, untuk tutup kamera, HP-nya ditaruh, saya entah kemana, entah baring-baring, entah ini. Tapi bagi saya, yang saya layani, yang lagi melayani saya ini Bapak Yahweh, Ruah Yahweh Elohim. Kok saya menyemelekan? Kok saya gabungkan waktu tuh dengan, misalnya nih, ibadah jam 6. Nanti jam 9 saya buka les, hari Minggu. Saya sambil dengerin khotbah Anda, sambil ngeles. Itu Bapak Yahweh bisa marah loh. Bapak Yahweh kan pencemburu. Saya ngerasa, oke, saya harus bergumul. Kasih waktu yang terbaik, karena kan kita tahu jadwal pelayanan merah jam berapa sampai jam berapa ya. Itu yang saya mau mengajak para manusia Elohim, luangkan waktu kita. Nanti ketika kita memberikan yang terbaik buat Bapak Yahweh, Bapak Yahweh membukakan semua tingkap-tingkap itu. Ini saya ngerasa ini belum seberapa, sampai saya bikin contekan Pak Yosef. Saya bikin contekan karena ini pengalaman saya 2 tahun nih. Saya berpikir kalau saya berubah lebih cepat, udah banyak ini yang Bapak Yahweh kerjakan dalam hidupku. Tapi ternyata ini waktunya Bapak Yahweh ya Pak Yosef. Haleluya, saya berterima kasih Pak. Setelah sekian lama saya lompat sana, lompat sini, tudung satu dan tudung yang lain, disinilah tudung yang benar-benar roh saya tuh melekat. Bahkan ketika saya sampai gemeter, saya ngerasakan kuasa Ruah Yahweh Elohim. Ketika buah dasar mendeklarasi dan saya menyetel ulang kembali, saya pakai ampli, saya pakai speaker, biar dalam radius 1000 meter, 1000 kilometer bahkan, atau 10.000 kilometer itu kemuliaan Bapak Yahweh dimuliakan di Pulau Bangka ini. Saya percaya Pak, saya percaya ada janji Bapak Yahweh ketika kita berani terbuka, dimulai dari membuka kamera, dimulai dari membuka hidup kita. Ada perasaan, pertama, muka saya ini lebar, pipi saya ini lebar, selebar lapangan bola. Ada perasaan insecure ya Pak, tapi loh, bentar lagi kan ini tubuh saya, ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ngapain saya insecure, bodoh amat. Masa bodoh dengan pikiran mereka, yang penting nanti tubuh saya yang sekarang ini menjadi tubuh kemuliaan. Haleluya, terima kasih Kak Trivena, sudah tegas. Saya juga harus belajar tegas terhadap diri sendiri. Saya juga tidak mau kompromi, seperti Pak Yosef Roy bilang, tidak boleh kompromi dalam segala hal, apapun itu. Mari manusia-manusia Elohim, saya ingin mengajak, ayo luangkan waktu, duduk. Kemarin saya tidak bisa buka kamera karena petir menyambar-nyambar di Bangka ini. Untuk pertama kalinya hujan deras, kamera dua terus biarin, tapi tidak menyala.
saya menyingkir takut kesamber ya, kesamber karena ini jalur apa namanya petir rumah saya. Tapi puji Bapak Yahweh tidak kena gitu, tidak mengenai saya. Ada perlindungan dari Bapak Yahweh, terutama peperangan dengan tetangga depan. Tetangga tuh ternyata nggak hanya satu ini yang mengirimkan saya aneh-aneh, ada 2 tetangga yang lain yang ngirim, tapi Bapak Yahweh bukakan. Puji Bapak Yahweh, seperti ada selaput putih mengelilingi hidup saya, mengelilingi rumah saya, Pak Yosef, mengelilingi tubuh saya. Saya mau membayar harga apapun, asalkan saya diharpaso, apapun dalam hidup saya. Karena saya dulu sudah babak belur, Pak Yosef, ketika di penginjil yang pertama kali mengenal nama Bapak Yahweh, mengenalkan ke saya, Bu Vidya, nama Bapak kita tuh ini nih, itu dulu wali murid les saya, anaknya ngeles sama saya. Habis itu setahun saya dibiarkan dihajar oleh setan. Saya dicuekin, paling dia hanya datang, tumpang tangan, doa, sudah. Terus saya tanya, kapan saya dibaptis? Mana kayak nggak ada tameng, saya dihajar habis-habisan itu sama setan. Tapi puji Bapak Yahweh, ini yang saya cari, Pak Yosef. Terima kasih. Roh kita tuh kayak melekat di hadirat Bapak Yahweh. Karena roh saya pun tidak berontak gitu loh. Itu yang saya rasakan, Pak Yosef. Maaf manusia-manusia Elohim jika ada yang tersinggung dengan ucapan saya hanya menceritakan pengalaman saya yang saya rasakan selama hampir 2 tahun ini mengikuti pelayanan menorah. Terima kasih Pak Yosef, saya tahu perjuangan Anda sampai detik ini itu penuh dengan proses yang tidak mengenakan dari ruah Yahweh Elohim. Terima kasih khususnya Bu Adasa Fang-Fang yang begitu mencintai jiwa dan roh kami yang ada di pulau, yang ada di Indonesia ini, sehingga dengan kesibukan kalian masih mau membuka saluran pelayanan menorah. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati manusia-manusia Elohim, terutama Pak Roy dan Bu Hadasah Fang-Fang. Haleluya, shalom. Haleluya. Ya, terima kasih Sister Angela. Yeshua lebih dulu melayani kita. Dia yang sebetulnya harus dilayani. Dia lebih dulu menjadi contoh buat kita semua. Ya, jadi inilah yang diberikan, jejak yang diberikan oleh Yeshua. Ya, sehingga saudara bisa bertumbuh akar, bertumbuh dan berbuah. Ya, sangat dahsyat, ikutin cara yang Yeshua lakukan. Ya, soal pemerintahan itu nanti saja karena itu dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi sementara ini kita masih di dalam fase, yaitu fase ruah Yahweh Elohim yang akan menuntun kepada seluruh kebenaran yang diajarkan Yesus. Itu penting sekali. Kemudian kita harus ingat bahwa dia adalah pintu, dan kita tetap bagaimanapun juga kita juga ada bagian sebagai domba-dombanya. Ya, dan kita di dalam Yohanes 10 ayat 3 ya, itu dikatakan bahwa bagi penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya yang memanggil domba-domba miliknya berdasarkan nama masing-masing dan menuntunnya keluar. Ya, ketika ia menuntun domba-domba miliknya, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, mengenal suaranya. Mereka, ayat 5, tidak akan mengikuti orang asing, malah lari daripadanya, karena mereka tidak mengenal suara orang-orang asing. Penting sekali ayat ini. Ya, sehingga saudara tetap terfokus pada siapa saudara berjalan, siapa di depan saudara, yaitu Yeshua. Amen. Ya, terima kasih untuk kesaksian ini. Baik, yang terakhir silakan Pak Yohanan. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Roy. Shalom untuk saudara-saudaraku manusia Elohim.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya, bukan hanya, saya sedikit minta penjelasan dari Bapak tentang pembelajaran kemarin, karena tadi malam saya belajar lagi tentang pembelajaran kemarin di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Saya baca sebentar, Pak. Silakan. Kemudian dibelilah dari anak-anak Hemor, Bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Nah, ini yang saya sedikit berpikir tadi, apakah kok kata ini pakai 100 gitu, kok tidak ada 75 kah atau 200 kesita seperti itu, tetapi kata 100 kesita. Lalu saya berpikir jangan-jangan ada, karena di sini ada profesinya setelah dijelaskan tadi oleh Bapak, ada profesi is the pattern di sini, sehingga tanah ini rupanya sangat bermanfaat ke depannya. Lalu dengan kata 100 kesita ini saya sedikit berpikir, apakah ini ada mungkin hubungannya dengan penjelasan kemarin bahwa 85% profesi yang sudah digenapi oleh Yeshua HaMashiach, tinggal 15% lagi. Jadi jumlahnya 85 dengan 15 itu adalah 100%. Mungkin saya berpikir begitu, lalu apakah ada hubungannya kata 100 ini dengan kata yang tinggal 15% itu untuk mencapai 100 itu? Itu sedikit yang saya mau tanyakan Bapak pada kesempatan ini. Mohon penjelasannya sedikit. Terima kasih Pak Yohanan. Terima kasih untuk penelitiannya. Jadi nggak ada hubungannya. Oh iya. Hubungannya. Jadi yang 100 di sini di dalam Kejadian 33 ini menjelaskan ya mengenai huruf Qaf. Oh iya. Ya, tadi saya sudah jelaskan kemarin dan hari ini saya sudah singgung dua-duanya mengenai huruf Qaf. Di mana huruf Qaf itu adalah huruf yang bernilai bergematria 100 dan mempunyai makna yaitu matahari yang ada di horizon atau ada di cakrawala. Entah itu mau terbit, entah itu mau terbenam, bisa jadi dua-duanya. Maksud saya bisa jadi salah satunya. Dan juga huruf Qaf ini berhubungan dengan satu pengertian yaitu behind, yaitu yang sudah terjadi atau belakang. Dia ada hubungannya di sana. Ya, dan memang sebetulnya kalau dinilai secara 100%, nubuatan-nubuatan yang ada dalam Tanakh dan Brit Gadasa itu 85%-an plus minus itu sudah rampung, sudah tergenap. Ya, tinggal 15%. 15% ini termasuk apa saja? Pertama adalah perang Gog, bukan perang Gog nama ya, perang Gog. Ya, di Yehezkiel 38-39. Yang pertama. Kemudian apalagi yang belum tergenapi adalah mengenai pembangunan bait suci. Bait suci ya. Kemudian apalagi mengenai Paso belum. Kemudian mengenai anti Hamasiyah. Oh. Kemudian setelah itu mengenai second coming, kedatangan Yeshua beserta saudara dan saya. Kemudian setelah itu kerajaan 1000 tahun, ya kan? Dan setelah itu perang final of the final, Gog dan Magog, ya kan? Dan setelah itu tahta putih. Kemudian yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan masuk di lautan api, yang masuk di ada kitab yang tercatat dalam kitab kehidupan masuk di bumi yang baru. Nah, bagian mempelai masuk di Yerusalem yang baru. Tinggal itu. Yeah. Sedangkan kalau kita lihat, ya, Yeshua mengatakan, inilah yang aku
telah katakan sebelumnya kepadamu, yaitu bahwa apa saja yang tertulis di dalam Torah, kitab para nabi, dan Mazmur itu harus digenapi. Apa saja isinya? Isinya banyak. Yaitu dari pertama kali sudah ada profesinya, yaitu Bereshit. Betres, Aleph, Bereshit. Kita bisa lihat pengajaran Bereshit, buatan yang super dahsyat. Itu Bereshit. Sudah ada yang namanya Yod sama Taf, tangan yang dipaku, itu sudah selesai. Betul kan? Ya, terus kemudian apalagi mengenai akarit di Yesaya. Kemudian mengenai apa lagi? Mengenai seperti cerita hari ini, Yeshua, ya, yang di dalam bentuk tersembunyi dalam Dinah, yang diperkosa. Apalagi mengenai Tevah. Apa itu Tevah? Tevah. Bahtera. Tevah. Ya kan? Itu ada yang sudah digenapi, ada yang belum. Kemudian belum lagi nanti kita akan lihat Yosua. Kita belum lagi lihat nanti di Hakim-Hakim, Gideon. Kita belum lagi lihat nanti di Yosef. Belum, tapi sebagian nanti sudah tergenapi. Itu tertulis semua. Kita belum lagi lihat di peristiwa Daniel. Kemudian di Mazmur, matinya bagaimana? Siapa yang cara matinya kok sampai bisa diserahkan? Itu bagaimana? Itu profesinya termasuk effort yang disobek. Itu sudah ada semua di situ. Bisa lihat. Dan itu 85% di situ. Ya, jadi memang tinggal sedikit yang belum terselesaikan. Tapi kalau dilihat dari 85% sudah terselesaikan, masa yang 15% meleset? Nggak mungkin. Bisa lihat 85% itu sudah tergenapi dengan sempurna. Masa yang 15% tidak tergenapi dengan sempurna? Tidak mungkin. Bisa lihat di sini, ini pasti akan tergenapi. Ya, bisa dilihat termasuk apa yang dikatakan Yesaya, salah satu contohnya, yaitu bahwa nanti ya singa, beruang, serigala akan makan jerami. Ya. Sudah ada di situ, tapi seumur-umur hidup sudah pernah lihat serigala makan jerami, nek enggak sakit perut, betul kan? Iya. Dia enggak pernah. Beruang makan jerami, mana ada? Baru lihat ayam makan rumput, Pak. Saya sering lihat ayam makan rumput. Mungkin sakit perut kali ini. Udah, kalau ayam memang makan segala, kecuali jangan diberi hal-hal yang menjadi racun dalam hidupnya. Ya, saya juga baru tahu. Ayam itu kalau dikasih terong itu keracunan ya. Ya. Omnivora Pak Yos, Pak Yosef. Ya. Kasih bawang merah keracunan dia. Saudara kasih bawang merah enak, betul kan? Makannya pakai sambal kecap, ya kan? Enak kan? Yang pakai terong silakan. Tapi kalau saudara kasih makan ayam terong, mati dia, begitu loh ya. Ya, ini saya juga baru tahu, saudara. Ya, gara-gara ayam kecil-kecil itu di luar. Ya, puji Bapak ya. Ya, jadi itu hubungannya ya. Ya, itu ayam bukan untuk kaparot, saudara ya. Ya, bukan untuk kaparot, bukan untuk transfer dosa saya, enggak. Ya, bukan. Untuk bertelur. Ya. Ya, jadi dalam hal ini nggak ada hubungannya. Jadi kita sudah sangat jelas sekali bahwa profesi mengenai 100 uang perak atau kesita itu berhubungan dengan huruf Kof. Ya, oke. Puji Bapak Yahweh. Bisa dipahami ya? Bisa Pak, terima kasih sekali. Jadi saya tidak lupa dengan kata angka 100 itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena tadi malam ketika saya lihat, wah ini
apalagi yang Bapak katakan 15% itu, lalu kita udah sampai tahun 2024 ini, kalau tidak sampai pada finish, itu merupakan satu motivasi besar buat saya untuk lebih banyak belajar tentang Dafar Elohim ini, bersama dengan segala kesaksian-kesaksian dari saudara-saudaraku seiman dari berbagai penjuru daerah ini, di mana kesaksian-kesaksian itu sungguh membawa perkembangan dalam iman saya. Oleh sebab itu, saya akan mengutip perkataan Rasul Paulus, pernah berkata, kalau tidak salah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Hanya saya lupa ayatnya itu. Jadi itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roy juga, yang sungguh sangat rigid, diberkati oleh Bapa Yahweh untuk menjelaskan firman ini. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan kami semua. Amin. Terima kasih Pak Yokan. Sebetulnya ada sedikit lagi yang masalah 100 kesita. 100 itu adalah angka kelipatan dari 1, 10, 100. Ini pola Ibrani. 1, 10, 100. Karena dari 1 sampai 10, kemudian 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kalau saudara tidak paham gematria, nggak ngerti omongan saya. Bagi yang paham, pasti ngerti. Kemudian 90, 100. 100 itu sebetulnya yang kalau dari 22 huruf itu yang terbesar dalam arti kelipatannya. Dan inilah yang mewakili titik terakhir, yaitu 1000. Bisa lihat. 100 itu identik dengan yang 1000 itu. Ya, jadi itu ada sedikit. Tapi kalau saya jelaskan tadi di pembahasan mungkin banyak yang bingung. Tapi lebih baik caranya seperti ini. Jadi sebetulnya ada titik di sana. Ya, yang saya sudah lihat. Ya, jadi ini berhubungan dengan 1000, 100 itu. Ya, kalau misalnya dia bayar pakai 1000, kita bingung. Ngerti maksudnya? Karena huruf Ibrani sampai 400, basicnya sampai 400. Jadi kalau sampai dia bayar 1000, kita kewalahan. Saya juga nggak ngerti apa kok bisa sampai 1000. Tapi untungnya pakai 100. Dan berhubungan dengan Kof, matahari yang ada di cakrawala, dan juga yang berarti behind, di belakang. Langsung dapat. Oh, maknanya ini mengenai kerajaan 1000 tahun. Bisa lihat di situ. Ya, bisa. Luar biasa itu. Strateginya Elohim Yahweh itu, tak terkalahkan. Sangat ajaib. Ya, haleluya. Untuk minggu depan, ya terima kasih Pak Yohanan. Untuk minggu depan, jika tidak ada ya perubahan, ya biasanya nanti Roh Yahweh Elohim tiba-tiba di pertengahan minggu suruh menyampaikan hal ini, disampaikan. Jika tidak ada perubahan, kita akan lanjutkan di Kejadian 35. Kejadian 35. Pak Yosef, cuma mau bilang ke Pak Yohanan, tadi ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18, Pak. Mengucap syukur dalam segala hal. Iya, haleluya. Ya, terima kasih. Ya, jadi jika tidak ada perubahan, kita akan lanjutkan mengenai Kejadian 35. Sedangkan untuk Kejadian 36, baca sendiri saja, ini keturunannya Esau, mau digali bagaimanapun juga nggak akan ketemu. Untuk sementara ini, ya kan? Karena Edom punya anak, ini punya anak, udah biarin aja. Sejarah tinggalkan sejarah, itu caranya. Nggak usah dipikirin, nggak usah stres. Ini artinya apa Pak? Ini ya namanya Elon, apakah ada Elon Musk dan sebagainya, saya nggak ngerti. Atau Basmat, atau Nebayot, Ismail. Itu udah terlalu fokus. Memang ada urusan Nebayot, tapi bukan di sini. Ya, nanti ada apa itu namanya? Cucu-cucunya Rehuel, Syama, Misa itu apa Pak maksudnya? Saya akan kasih tahu, saya nggak ngerti. Ya, saya nggak ngerti, itu tinggal sejarah, biarin sejarah. Begitu ya. Jadi yang tinggal sejarah, biarkan sejarah. Ya, tetapi apa yang kita bisa gali menurut pimpinan Roh Yahweh Elohim, go for it. Kita jalan di sini. Amen.
Setelah itu di Kejadian 35, dan setelah itu kita akan masuk di satu story yang juga luar biasa, yaitu Yosef. Ya, mulai dari Kejadian pasal yang ke-37. Ya. Punya jiwa murid, kita banyak belajar, banyak baca, banyak memahami, kita dituntun, diperkaya. Well, satu kali nanti kita menjadi imam-imam Elohim Yahweh, kerajaan 1000 tahun, sudah dipercaya. Ya, buat manusia-manusia yang ada di kerajaan 1000 tahun, kita tidak dianggap pelongo-pelongo. Kan berisi, ya, puji Bapak Yahweh. Inilah kesempatan yang singkat yang Bapak Yahweh berikan sehingga kita dipersiapkan. Amin. Haleluya. Bapak yang berkati, kita satukan lagi dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam Yesus Masih kami ucap syukur Kau telah menuntun, memimpin di dalam diskusi, di dalam tanya jawab pada hari ini, dan memberkati setiap manusia-manusia Elohim mendapatkan pengertian dari ruah Yahweh Elohim luar biasa yang dahsyat, sehingga terus boleh berakar, bertumbuh, berbuah, terus mencintai daftar Elohim, mencintai Abba Yahweh dan Yesus HaMashiach, sampai berangkat dalam harpaso, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yesus HaMashiach di awan-awan, jadi mempelai-mempelai Yesus HaMashiach, dan tinggal bersama Yesus HaMashiach sampai selama-lamanya, sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Abba Yahweh, dalam nama Yesus HaMashiach yang percaya katakan Amen. Amin. Ya, Bapak yang berkati. Terima kasih semuanya. Shalom semuanya manusia Terima kasih Pak Elohim. Yosef Roy. Shalom, Terima kasih Pak Pak Yosef. Yahweh kesaksiannya yang Terima kasih dasar. Pak Jona. Shalom sister. Shalom. Shalom, shalom Love you semuanya. semuanya. I